warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Falahul Aulia MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan teman-temanku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus tanpa ada suatu halangan apapun. Kemudian yang kedua, salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat serta para penghulunya, yang mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar, klasifikasi, dan karakteristik anak autis. Nah, kami dari kelompok 6 dianggotakan oleh saya Nur Andriansah, kemudian ada Mbak Wahyuning Tias, Mbak Ilaya Khusnul Khotimah, Mbak Dinda Ayu Sabrina, dan Mbak Siti Munawaroh. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami presentasikan mengenai konsep dasar, klasifikasi, dan karakteristik anak autis yang akan disampaikan oleh Mbak Wahyuning Tias, Mbak Ilaya Khusnul Khotimah, Dinda Ayu Sabrina, dan Mbak Siti Munawaroh. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, yang pertama mengenai konsep autism. Autis berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri dan isme yang berarti aliran. Autisme berarti suatu paham yang tertarik hanya pada dunia sendiri. Autis diduga akibat kerusakan saraf otak yang bisa muncul karena beberapa faktor, diantaranya genetik dan faktor lingkungan. Autis adalah gangguan perkembangan yang mencakup bidang komunikasi, interaksi, serta perilaku yang luas dan berat. Penyebabnya adalah gangguan pada perkembangan susunan syaraf pusat yang menyebabkan terganggunya fungsi otak. Autisme merupakan suatu gangguan perkembangan yang sangat kompleks pada anak, mulai tampak sebelum usia 3 tahun. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak mampu berkomunikasi maupun mengekspresikan keinginannya, sehingga mengakibatkan terganggunya perilaku dan hubungan dengan orang lain. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi anak autisme. Autisme dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan gejalanya. Pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada autis ringan. Pada kondisi ini, anak autis masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Biasanya, anak autis ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya, menunjukkan ekspresi-ekspresi muka, dan dalam berkomunikasi dua arah meskipun terjadinya hanya sesekali. Yang kedua ada autis sedang. Pada kondisi ini, anak autis masih menunjukkan sedikit kontak mata namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Biasanya anak ini melakukan tindakan agresif atau hiperaktif seperti menyakiti diri sendiri, acuh, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya klasifikasi autisme. Yang ketiga ada autis berat, di mana anak autis yang berada pada kategori ini menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Biasanya, anak autis memukul-mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa henti. Ketika orang tua mencegah, namun anak tidak memberikan respon dan tetap melakukannya. Bahkan dalam kondisi berada di pelukan orang tuanya, anak autis tetap memukul-mukulkan kepalanya. Anak baru berhenti setelah merasakan kelelahan, kemudian langsung tertidur. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anak autis, di mana karakter anak autis yang terjadi pada setiap anak berbeda-beda satu sama lain.
Nah, perbedaan tersebut terlihat sangat spesifik di antara mereka. Namun, secara garis besar karakteristik tersebut antara lain. Yang pertama ada kemampuan komunikasi, di mana anak autis mengalami beberapa gangguan antara lain pada cerebellum yang berfungsi dalam sensorik, mengingat, perhatian, dan kemampuan bahasanya. Sekitar 50% anak autis mengalami keterlambatan dalam berbahasa dan berbicara. Banyak orang yang tidak memahami ucapan anak autis apabila diajak berbicara. Nah, anak autis sering mengoceh tanpa arti yang dilakukan secara berulang-ulang dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, berbicara tidak digunakan untuk berkomunikasi, serta senang meniru atau membeo. Anak biasanya berkomunikasi dengan menunjukkan suatu objek agar orang lain mengambil objek yang dimaksud. Karakteristik anak autis yang kedua yaitu gangguan perilaku. Anak autis mengalami gangguan pada sistem limbik yang merupakan pusat emosi sehingga menyebabkan kesulitan mengendalikan emosi, mudah mengamuk, marah, agresif, menangis tanpa sebab, takut pada hal-hal tertentu. Anak menyukai rutinitas yang dilakukan tanpa berpikir dan dapat berpengaruh buruk jika dilarang dan membangkitkan kemarahannya. Anak autis menunjukkan pola perilaku, minat, dan kegiatan yang terbatas, pengulangan, dan stereotipik. Perilaku ini cenderung membentuk sikap kaku dan rutin dalam setiap aktivitas, sering membeo, sering menarik tangan orang dewasa bila menginginkan sesuatu, acuh tak acuh ketika diajak berbicara, mencederai diri sendiri, tidak tertarik pada mainan. Karakteristik yang ketiga yaitu gangguan pada interaksi sosial. Gangguan interaksi sosial ditunjukkan anak dengan menghindari, bahkan menolak kontak mata, tidak mau menoleh jika dipanggil, tidak ada usaha untuk melakukan interaksi dengan orang lain, lebih senang bermain sendiri, tidak dapat merasakan empati, dan seringkali menolak untuk dipeluk, menjauh jika didekati untuk diajak bermain. Selain itu, anak berinteraksi dengan orang lain dengan cara menarik tangan orang lain untuk melakukan apa yang diinginkannya. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.